Ibu Bapak, Saudara-saudari, jumpa lagi dengan saya melalui program Bimbingan Iman Jemaat dengan maskot Air Hidup Part 3. Dan dalam kesempatan perjumpaan virtual hari ini, saya akan mengulas satu bagian sabda Tuhan yang diambil dari surat Ibrani bab 6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20 yang tertulis demikian. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan uraian firman Tuhan tersebut, kita memohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, terangilah pikiran dan hati kami, sehingga sabdamu yang kami renungkan pada hari ini dapat kami mengerti dengan benar, dan bimbinglah kami dalam melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Para sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, jangan berhenti berharap. Inilah topik dalam program Bimbingan Iman hari ini. Selain iman dan kasih, pengharapan adalah kepemilikan yang paling berharga di dalam hidup setiap umat manusia. Dalam ayat 11 dari Ibrani bab 6 dikatakan bahwa tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Dan kepemilikan yang paling berharga ini, yaitu pengharapan, oleh penulis kitab Ibrani dibahasakan ibarat sebuah sau atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibrani 6 ayat 9. Nah, itulah sebabnya apabila kita memiliki pengharapan dalam hidup ini, maka betapapun gelap dan suramnya hidup ini, betapa sulit dan kerasnya jalan kita, siang seolah-olah menjadi malam, dan malam pun tanpa cahaya. Namun orang yang memiliki pengharapan di dalam hidupnya akan tetap memiliki jiwa yang tenang. Nah, sebaliknya apabila manusia itu tidak memiliki pengharapan dalam dirinya, maka ia akan merasa khawatir berlebihan, mulai takut akan keadaan dirinya dan masa depannya. Dan pada akhirnya kondisi hopeless tersebut menghalanginya untuk melakukan kasih kepada orang lain. Jadi memiliki pengharapan itu, ibu bapak saudara-saudara sekalian, amat sangat vital bagi manusia dalam menjalani hidupnya di bawah kolong langit ini. Dalam perspektif iman Kristen, pengharapan itu bukanlah sebuah ide atau gagasan yang tidak pasti, karena dasar dari pengharapan Kristen adalah pribadi Allah yang setia itu, yang telah menyatakan dirinya di dalam manusia Yesus Kristus. Pengharapan Kristen adalah pada saat Tuhan sudah berjanji, pasti akan digenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 24, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga yang akan menggenapinya. Demikian juga yang tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Tetapi sebaliknya, di dalam Dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sahabat air hidup yang diberkati oleh Tuhan, dari perspektif iman Kristen ini, saya mendorong saudara untuk memiliki dan membangun pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dengan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, milikilah iman yang benar, yaitu datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Sebab iman dan pengharapan adalah dua kenyataan yang saling terkait atau saling berhubungan. Pengharapan adalah iman tentang waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 17 menjelaskan,
Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Hal ini mengandung pengertian bahwa pengharapan seperti juga iman dikuatkan oleh pendengaran akan firman Kristus. Pengharapan timbul dari membaca janji-janji Tuhan yang hebat dan berharga dan melihat kepada Kristus yang telah menebus kita. Yang ketiga, dari upaya membangun kehidupan yang berpengharapan adalah melakukannya. Jadi saudara-saudara sekalian, inti dari apa yang telah kita dengar hari ini adalah jangan pernah berhenti berharap. Alihkanlah pandangan kita dari situasi-situasi yang sedang menimbulkan kecemasan dan ketakutan dalam hidup kita saat ini. Pandanglah kepada Yesus Kristus, sebab di dalam Dia selalu ada sebuah matahari terbit, selalu ada sebuah fajar baru, akan selalu ada pagi yang akan datang bagi orang-orang yang berlimpah-limpah dalam pengharapannya kepada Allah. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk lawatan firman-Mu atas kami di hari ini. Biarlah Roh Kudus sungguh-sungguh memeteraikan firman ini dalam kehidupan kami semua, dan dalam menjalani kehidupan ini kami tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Itulah sebabnya kami tidak akan pernah berhenti untuk berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin.